Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Kembali puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah memudahkan kaki kita melangkah untuk sampai di tempat yang mulia ini, rumah di antara rumah-rumah Allah. Semoga segala usaha kita, langkah-langkah kaki kita, keberadaan kita di sini dicatat sebagai sebuah kebaikan, amal soleh yang Allah terima dan dilipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di hari Jumat. Di antara amal yang utama di hari Jumat adalah memperbanyak salawat. Semoga Allah berkenan mengumpulkan kita bersama Rasul kelak di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sudah kita baca sampai 91, tapi baru dijelaskan sampai 89. Kita coba ulang lagi membaca dari ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ayat 100. Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak.
Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sebaliknya, pekan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Allah mengajak orang-orang kafir itu, coba gunakan akal fikirannya. Ini bumi seperti ini diatur, diciptakan. Begitu indah tampaknya. Nah, siapa yang menciptakan itu? Langit juga begitu diatur. Siapa yang menciptakan itu? Lalu siapakah yang memiliki kerajaan, kekuasaan yang ada di bumi, bahkan yang ada di langit? Mereka mengatakan semua milik Allah. Dia memberi perlindungan dan tidak ada yang bisa dilindungi ya kalau dia sudah murka. Mereka menjawab semua itu Allah yang menciptakan, itu Allah yang mengatur, itu Allah satu-satunya zat yang melindungi. Tapi mereka tidak menggunakan akalnya. Sehingga fa'anna tusharun, kok kalian seperti orang tersihir, enggak merdeka dengan akalnya. Padahal bisa dilihat, bisa didengar, bisa diperhatikan, bisa dianalisa. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Bal atainahum bilhaq, kami telah datangkan kepada mereka kebenaran. Quran ini bagian dari al-haq. Ini Quran ada, tinggal baca, tinggal pahami. Tapi sayang, wa innahum lakadibun, mereka mendustakannya. Ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi dalam tempo hampir 23 tahun itu seolah-olah tidak ada gunanya di hadapan orang-orang kafir. Itu yang di awal kita sebut, ketika hati benar-benar sudah mati, maka tidak ada pengaruh dari seruan, dari ajakan, bahkan dari fungsi Nabi memberi kabar gembira dan fungsi Nabi memberikan ancaman. Itu enggak berpengaruh kepada orang-orang kafir. Kalau mereka disembuhkan dari sakitnya atau dicukupkan kebutuhannya, dianggap ya sudah biasa saja. Kalau mereka diberikan cobaan, diberikan ujian, kesulitan, itu biasa saja. Ini yang di awal kita ingatkan, mestinya orang beriman itu sensitif ya, sensitif. Maka kita nggak perlu takut sekali dengan ujian, nggak perlu takut sekali dengan beban yang Allah pikulkan kepada kita berupa sakit, ada kesedihan, ada kekurangan. Nggak perlu terlalu takut dengan itu. Justru yang lebih kita takutkan kalau kita berbuat dosa. Karena itulah pada hakikatnya yang menjadi penyebab utama kenapa hidup kadang-kadang ya tidak lepas dari kesulitan. Kenapa beban rasanya begitu berat?
Kenapa rasanya ya tidak ada kelapangan, tidak ada kemudahan. Makanya Allah mengatakan, wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu, sebenarnya itu adalah akibat dari perbuatanmu. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah memaafkan banyak sekali kesalahan. Ya, jangan pula kita kemudian ada persepsi yang salah terhadap Allah. Kok saya tidak berhenti-berhenti diuji, tidak berhenti-berhenti diberikan beban, kesulitan, ya. Ada apa? Begitu kan, ya. Allah katakan, tidaklah ada musibah yang menimpamu illa bima kasabat aydikum, melainkan itu adalah karena perbuatanmu. Maka ketika menafsirkan firman Allah di surat As-Sajdah ayat 21 kalau tidak salah, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar, di As-Sajdah 21, apa kata Allah? Pasti kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, atau azab yang ringan, atau azab yang kecil, sebelum kami berikan kepada mereka azab yang lebih besar, yang lebih berat, yang lebih hebat pada hari kiamat. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Azab yang dekat itu maknanya, azab yang ringan itu adalah musibah, penyakit, dan fitnah yang terjadi di muka bumi. Jadi musibah, azab, penyakit, dan fitnah yang ada di muka bumi itu adalah karena akibat dari perbuatan kita. Sebelum nanti Allah berikan hukuman yang lebih berat. Tapi ini tidak perlu disesali bagi orang-orang beriman, karena ujian, musibah, fitnah apapun yang terjadi pada orang-orang beriman itu bukti bahwa betapa sayangnya Allah kepada orang beriman. Tidak mendapatkan ujian itu belum tentu sebagai bukti sayangnya Allah. Belum tentu. Ini hidupnya baik terus, nggak ada masalah, semua urusannya lapang, lancar saja. Itu belum tentu tanda kebaikan bagi dirinya. Karena bagi orang beriman, ya, ujian itu, cobaan itu tanda kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Makanya wa ma asabatkum min musibatin, apapun musibah yang menimpamu, fabima kasabat aydikum, itu adalah akibat dari apa? Dosamu, akibat dari kesalahanmu. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah memaafkan banyak kesalahan. Andailah setiap kesalahan langsung Allah bayar tunai, langsung ya, lakukan kesalahan, langsung dapat konsekuensinya, tidak perlu menunggu sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Kata Allah, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu", andai Allah menghukum seseorang karena kesalahannya, ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak seorang pun manusia yang tersisa di muka bumi. Andai kes kalau tidaklah ada jadwalnya, tiba-tiba si A lakukan kesalahan, langsung sudah semua kita ini tidak ada yang tersisa di muka bumi. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah menundanya, beri tempo. Ya, ibu yang mulia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, manusia seperti kita. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat bagi Nabi itu penderitaan kita. Sangat berat bagi Nabi itu kesulitan yang dialami oleh sahabat. Itu Nabi ya berat. Padahal umatnya, kaumnya, atau sahabat yang mendapatkan ujian itu Nabi merasa apa? Berat bagi dia beban itu. Harisun alaikum, benar-benar ingin memberikan kebaikan kepada kalian, pada kita umatnya, sampai dari sahabat.
Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang beriman Nabi itu sangat lembut, sangat penyayang. Di awal-awal dakwah ini kita kembali ke sirah. Ketika Nabi mengajak orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Quraisy itu masuk Islam dari atas bukit Safa, mereka menolak. Enggak mau. Kecuali apa? Berdoalah kamu kepada Tuhanmu agar bukit Safa ini jadi emas, maka kami akan beriman. Bukit, ya, kita apa namanya, sa'i antara Safa dan Marwah. Dari bukit Safa sedikit tinggi itu, kami tidak beriman kepadamu kecuali kalau kamu mampu menjadikan bukit Safa ini sebagai bukit emas. Kata Nabi, wa taf'alun, benarkah begitu? Jangan nanti saya sudah berdoa lalu kalian tidak juga beriman. Kalau Nabi berdoa kan mustajab. Kata mereka, iya, kami akan beriman kepadamu. Maka Nabi mulai berdoa, ya Allah, jadikanlah bukit Safa itu sebagai bukit emas. Maka tiba-tiba datang Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, innallaha yuqri'u alaikas salam, Allah titip salam untukmu. Masya Allah. Allah titip salam untukmu. Seperti juga di riwayat sebelumnya, ya, bagaimana melalui Jibril Allah titip salam untuk Khadijah. Nah, ini salam dari Allah untuk Nabi. Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan. Apa pesannya? In syi'ta, kalau kamu mau, maka aku akan jadikan bukit Safa itu menjadi bukit emas. Dipesan dari Allah. Akan tetapi, kata Allah lalu Jibril, maka siapapun yang tidak beriman setelah bukit Safa itu menjadi emas, fa'u'adzibuhu adzaba la u'adzibuhu ahadan minal alamin, aku akan siksa dia dengan siksa yang sangat berat yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi kalau kamu mau, Nabi tadi berdoa, jadikanlah bukit ini sebagai bukit emas. Lalu datang Jibril, dapat salam dari Allah. Kata Allah, kalau kamu mau, maka aku akan jadikan bukit itu menjadi bukit emas, dengan catatan tidak ada lagi umatmu, orang-orang Quraisy itu, yang tidak beriman. Kalau masih ada yang tidak beriman setelah menjadi bukit emas, maka aku akan siksa dia dengan siksaan yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Wa in syi'ta, dan kalau kamu mau, fatahtu lahum babat taubati war rahmah, kalau kamu mau, maka aku bukakan bagi mereka pintu taubat dan pintu rahmat. Jelas pilihannya, ya. Kalau kamu mau, saya enggak sulit. Kun fayakun, dia akan jadi bukit emas. Tapi ingat konsekuensinya, kalau masih ada umatmu yang tidak juga beriman setelah melihat bukit itu menjadi bukit emas, aku akan siksa dia. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kamu bukakan bagi mereka pintu maaf, atau aku bukakan bagi mereka pintu maaf dan pintu taubat. Aku enggak jadikan itu sebagai bukit emas, tetapi aku beri mereka waktu, aku beri mereka tempo, sehingga walaupun mereka tidak beriman pada hari itu, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, tapi aku berikan kepada mereka pintu taubat dan pintu rahmat. Apa kata Nabi? Bal babut taubati war rahmah. Kata Nabi, enggak, yang pertama enggak usah, biarlah pintu taubat sajalah, biarlah pintu rahmat sajalah. Padahal kalau kita manusia kan kadang-kadang ada gengsinya, ya. Manusia itu kan kadang-kadang ada gengsinya. Orang punya jabatan itu kadang-kadang kan ada egonya.
Kalaulah Nabi seperti kita, enggak seperti yang Allah katakan, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kalian itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, itu Nabi terenyuh dia. Nabi kasihan melihatnya. Nabi hibah hatinya. Tapi Nabi enggak seperti banyak orang. Ketika dia jadi Nabi, ya, jadi Rasul, itu tempat kedudukan yang paling tinggi sebenarnya, ya, paling tinggi kedudukannya. Tapi beliau harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau menjadi sosok yang sangat lembut dan sangat penyantun bagi orang-orang beriman. Biarlah, tidak usahlah kalian tidak beriman, tidak apa-apa hari ini, mudah-mudahan besok. Kalian tidak beriman atas seruan Nabi pada pekan ini, mudah-mudahan pekan besok, mudah-mudahan bulan besok, mudah-mudahan tahun besok. Begitu Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau nabi-nabi sebelumnya lalu ada mukjizat, kalau tidak beriman setelah melihat mukjizat itu, maka binasa. Kalau tidak juga beriman setelah melihat mukjizat, mukjizat itu kan tanda bahwa ya sudah menyerah dia. Sudah melihat tanda yang mereka tidak mampu menandingi tanda-tanda kebesaran Nabi itu, tapi tidak juga mau beriman. Untuk umat-umat sebelum ini itu binasa langsung. Maka Allah tawarkan kepada nabinya, kamu bagaimana? Aku berikan apa yang menjadi keinginan mereka, tapi ingat ya, kalau ada yang tidak beriman maka azabnya sangat berat. Atau kamu diberi pilihan yang kedua. Apa pilihannya? Ya, aku bukakan bagi mereka pintu taubat dan pintu rahmat. Nah, inilah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadibun. Kami telah datangkan kebenaran kepada mereka, tapi mereka masih mendustakannya. Begitu banyak bukti-bukti kebenaran yang Allah sudah turunkan kepada nabinya, tapi orang kafir itu juga tidak mau beriman karena mereka mendustakannya. Mattakhadallahu min walad. Allah tidaklah mengambil seseorang menjadi anak. Ini panjang konsekuensinya. Kalau adalah makhluk yang diambil sebagai anak, ya, tentu akan repotlah bapak ini mengurus anaknya. Ya. Kalau si fulan, ya, dijadikan sebagai anak, maka bagaimana dengan fulan-fulan yang lain? Kenapa hanya dia? Lalu nanti kenapa cuma satu? Kenapa tidak 10? Kenapa tidak kabilah ini? Kenapa tidak negara ini? Kenapa tidak suku ini? Itu panjang konsekuensinya. Ketika dia menjadi anak, maka dia butuh perhatian dari bapaknya. Maka sekian waktu dari bapaknya terkonsentrasi untuk anaknya. Dan ketika sang bapak terkonsentrasi waktunya untuk anaknya, maka yang lain pasti akan terlupakan, tidak terawasi seperti bagaimana mengawasi anaknya. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak mengambil siapapun menjadi anak. Maka lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak, tidak melahirkan, dan karena itu dia tidak pula menjadi bapa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam, yang disebut oleh orang-orang kafir dari Nasrani bahwa anak Allah itu adalah Al-Masih. Allah katakan kafir orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu sebagai putra dari Allah. Makanya Quran menyebutkan Al-Masihu ibnu Maryam, Al-Masih Isa sebagai anak atau putra dari Maryam. Laqad kafara alladziina qalu, orang-orang Yahudi mengatakan Uzairu ibnullah. Orang taat di masa Bani Israel namanya Uzair.
Orang-orang Yahudi menyebutnya ini adalah anak Allah. Allah membantah. Allah enggak butuh ya anak. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada pula Tuhan yang sebanding dengannya. Tidak ada sekutu baginya. Jadi sebagai Tuhan dia tidak butuh partner sebagai Tuhan. Dia enggak butuh siapapun. Karena dia ala kulli syai'in qadir, mampu lakukan apa saja. Dia enggak butuh siapapun. Coba, wa ma kana ma'ahu min ilah. Kalau adalah Tuhan lain yang setanding, sebanding, sekufu dengan dia, idzal la dhahaba kullu ilahim bima khalaq, maka masing-masing Tuhan itu pasti akan pergi membawa ciptaannya. Kalau ada Tuhan lain, dia katakanlah menciptakan sesuatu. Tuhan yang satu menciptakan A, Tuhan dua menciptakan B, Tuhan ketiga menciptakan C. Benda bentuknya. Kata Allah, kalau ada Tuhan beberapa, maka pastilah Tuhan-Tuhan itu akan berbangga-bangga dengan makhluk ciptaannya. Ibarat kekuasaan di dunia ya. Kalau bupati yang daerahnya lebih luas, penduduknya lebih banyak, alamnya lebih kaya dibanding bupati di daerah yang katakanlah terisolir, penduduknya belum begitu maju dan kekayaan alamnya kurang. Pastilah Tuhan atau bupati yang daerahnya lebih luas, penduduknya lebih maju, alamnya lebih kaya, dia bangga dengan rakyatnya. Bangga dia. Dan dia lokalisir, oh ini wargaku. Tempat ini itu otoritasku. Jadi orang kalau mau berusaha di daerah ini, maka harus atas izinku, gitu ya. Kalau ada yang mau masuk ke daerahku, maka atas izinku. Kebayang nggak kalau kemudian kita punya beberapa Tuhan di muka bumi? Negara ini Tuhan A yang punya, negara yang lain Tuhan B yang punya, negara C Tuhan lain pula yang punya. Masing-masing Tuhan membangga-banggakan alamnya, membangga-banggakan penduduknya, membangga-banggakan lingkungannya, sehingga nggak boleh masuk ke sini, nggak boleh masuk ke sini, nggak boleh masuk ke sini. Kan yang ada paling presiden, perdana menteri, tidak sampai kepada derajat ketuhanan. Dan dia nggak bisa mengklaim, oh ini bumi aku yang punya, oh ini langit aku yang punya, oh ini bulan aku yang punya. Nah, coba bayangkan, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan lain selain Allah, maka masing-masing Tuhan itu akan mempertahankan ciptaannya, akan menguasai makhluknya. Siapa yang bisa menguasai laut? Siapa yang bisa menguasai sungai? Siapa yang bisa menguasai bintang, bulan dan matahari? Apakah banyak Tuhan? Mustahil. Mustahil. Ya. Apalagi kalau tiba-tiba ada konflik antara satu Tuhan dengan Tuhan lain. Ada perkelahian antara warga dari satu Tuhan dengan warga dari Tuhan yang lain. Ikut-ikut nanti jangan-jangan sampai Tuhannya ingin membela ciptaannya, akhirnya masing-masing Tuhan jadi berantem. Apa yang terjadi? Makanya Allah katakan, "Lau kana fihima alihatun illallah." Andai di bumi dan di langit ini, jangankan 3, 4, 5 ratusan Tuhan,
andai lebih dari satu, dua saja Tuhan, di bumi dan di langit, atau di bumi satu, di langit satu. Andai itu yang terjadi, ya, apa kata Allah? La fasadata, pastilah bumi dan langit itu akan binasa. Jadi penyerangan dari Tuhan langit kepada Tuhan bumi. Lalu Tuhan bumi marah sehingga mengarahkan semua penduduk bumi untuk melawan penguasa yang ada di langit. Dan ketika Tuhan masing-masing sedang berantem, maka siapakah yang mengurusi alam semesta ini? Nah, makanya la dhahaba kullu ilahim bima khalaq, dia akan bawa, setiap Tuhan itu akan membawa makhluknya, wala ala ba'duhum ala ba', dan masing-masing Tuhan akan meninggikan dirinya di atas Tuhan yang lain. Ini Tuhan bintang 5, ini Tuhan bintang 4, ini Tuhan bintang 3, ini Tuhan bintang 2, Tuhan bintang 1. Ini Tuhan enggak punya bintang. La'ala ba'duhum ala ba'd. Oh, ini Tuhan kelas 3. Ini Tuhan junior, ini Tuhan senior. Repot kan? Kata Allah, andai dua saja, la fasadata, dipastikan bumi dan langit ini akan binasa. Apalagi banyak. Jadi masing-masing akan mengumpulkan kaumnya, rakyatnya, ciptaannya, dan masing-masing akan meninggikan dirinya di atas Tuhan-Tuhan yang lain. Saya yang lebih hebat, saya yang lebih hebat, saya yang lebih agung, saya yang lebih mulia. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sifatkan terhadap Allah. Subhanallah itu ungkapan betapa Allah itu tidak punya kekurangan. Allah tidak punya cacat. Kalau kita jelaskan tentang Maha Suci Allah, itu panjang sekali tulisannya. Maka oleh agama cukup dikatakan Subhanallah. Dia hebat, dia sempurna, dia luar biasa, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, tidak ada kurangnya. Apa bahasa agamanya? Subhanallah. Jadi kalau ada hal-hal yang menakjubkan, luar biasa, Subhanallah. Itu menunjukkan dia maha sempurna, enggak ada kurangnya, enggak ada aibnya. Kalau dia punya anak berarti dia punya cacat. Kalau dia punya istri, dia punya cacat. Mereka mengatakan itu apa? Al-Masihu anak Allah. Itu cacat kalau itu menjadi anak Allah. Dan orang-orang kafir mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Orang kafir itu mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ucapannya subhanallah, mustahil. Karena itu menjadi tanda kekurangan. Kenapa tanda kekurangan? Kalau dia punya anak berarti sama dengan makhluk, sama dengan kita. Apa sih bedanya? Kita punya anak, dia punya anak juga, berarti sama. Padahal dia laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang menyerupainya, ya, tidak ada yang serupa dengannya, dan wa huwa samiul basir, dia maha mendengar dan dia maha melihat. Ketika dia mendengar, maka pendengarannya tidak seperti kita. Ketika dia melihat, maka penglihatannya tidak seperti kita. Tapi yang jelas dia maha mendengar dan dia maha melihat. Jadi bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Kami datangkan kebenaran kepada mereka tapi mereka mendustakannya. Kami turunkan ya tanda-tanda kebesaran Allah tapi mereka tidak mempercayainya. Mattakhadallahu min walad, Allah tidak punya anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak punya Tuhan yang sekufu dengan dia, enggak punya Tuhan yang sebanding dengan dia. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq, kalau ada lebih dari satu Tuhan maka masing-masing Tuhan itu akan membawa, akan mengontrol ciptaannya, dan masing-masing Tuhan akan meninggikan dirinya atas Tuhan-Tuhan yang lain. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah. Allah itu begini, begini, begini. Kata Allah jawabannya subhanallah. Aku tidak begitu, enggak seperti yang kalian duga. Siapa Allah itu? Alimil ghaibi wasyahada. Apakah Tuhan-Tuhan lain begini juga? Enggak.
Tuhan-Tuhan lain itu alimi asyhada, mengerti tentang yang nampak. Dan itu terbatas. Berapalah kekuatan mata kita untuk melihat sesuatu? Dari begitu luasnya bumi ini, ya mungkin seberapalah pandangan mata kita untuk bisa melihat bumi. Kecil sekali. Mungkin radius mata kita enggak sampai 50 kilo, 50 kilo ke sana, 50 ke sana, 50 kilo ke sana. Itu sudah jauh tuh. Yang 51 kilo laginya siapa yang mengurusi? Itu seperberapa dari luasnya dunia ini. Ditutup saja dengan selembar kertas, itu kita enggak nampak lagi. Tipiskan kertas ini, tutup mata kita, enggak nampak lagi. Dia sifati dirinya alimal ghaib. Dia mengerti tentang yang gaib. Yang tidak nampak itu dia tahu. Sehingga ada malaikat sebagai ciptaannya. Kita enggak tahu seperti apa bentuknya. Tapi Allah tahu. Jin kita enggak lihat seperti apa bentuknya. Tapi dalam kontrol Allah. Alimal ghaib. Dia tahu apa yang nampak dari kita secara lahir dan apa yang tersembunyi dari batin kita, dan dia tahu. Betapa rumitnya kalau kemudian tidak ada nasakh, ya. Ketika Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu di akhir Al-Baqarah. Ya, 3 ayat sebelum terakhir itu. Apa kata Allah? Dialah pemilik langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi dan segala isinya itu dia yang punya. 7 lapis langit ke atas dan 7 lapis bumi ke bawah, itu dia yang punya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Jika kalian tampakkan yang dalam hati kalian, dalam dada kalian, aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan. Ada lintasan fikiran, lalu menjadi kalimat dia. Ada angan-angan, ya, ada yang terasa di sini, lalu terucap. Ada lintasan fikiran, dia terus mengendam di kepala kita. Dia di kepala kita aja. Atau ada was-was dalam dada, tidak berubah menjadi ucapan, apalagi menjadi tindakan. Kata Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, kalau kalian tampakkan yang dalam dada kalian, dalam diri kalian, atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, pasti Allah akan menghisapnya. Berat nak kira-kira? Kalau yang terlintas dalam kepala kita itu kadang-kadang kan macam-macam, ya. Keinginan, harapan gitu. Ya, khayalan. Kalaulah itu kemudian terucap, dia mungkin menjadi ucapan atau nanti ekstrimnya menjadi sebuah tindakan. Tapi dia hanya tersimpan dalam dada atau di kepala kita. Kalau kalian tampakkan apa yang ada dalam diri kalian dan apa yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah pasti akan menghisapnya. Itu berat sekali. Maka sahabat kemudian datang sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya ayat ini? Kita bisa menguasai yang nampak, yang lahir, tapi bagaimana pula kita menguasai apa yang dalam kepala kita? Kalau itu juga dihisap oleh Allah, betapa beratnya. Maka turun ayat berikutnya, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah menghisap, Allah tidaklah memberi beban kepada manusia kecuali apa yang bisa dia kontrol. Dalam kepala kita tiba-tiba dia ingat A, tiba-tiba dia terfikir B. Kalau itu juga dihisap, maka betapa beratnya. Tapi Allah memaafkan selama tidak berubah menjadi kata-kata, apalagi menjadi tindakan. Angan-angan, khayalan, fikiran gitu, ya. Itu Allah maafkan. Melalui apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak memberi beban kecuali sebatas kemampuannya. Kalau yang tadi, yang dalam fikiran tadi nggak bisa dikontrol, maka Allah tidak memberikan perhatian, dalam artian akan dihukum ya dengan fikiran-fikiran tersebut. Alimul ghaib, dia mengerti tentang yang gaib. Gaib itu artinya memang yang jauh. Bagi kita mana? Oh, yang jauh tu bagi kita gaib. Bagi dia tidak ada kata jauh. Bagi Allah tu enggak ada kata jauh. Aqrabu ilaikum min hablil warid, lebih dekat dibandingkan dengan urat leher. Pengetahuannya, ilmunya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Enggak ada yang luput dari perhatian atau dari ilmu Allah. Maka setiap ciptaannya itu dalam kontrol dia. Setiap ciptaannya tidak ada yang luput darinya. Allah tahu bentuknya, namanya, rupanya, sifatnya, itu Allah tahu. Adakah Tuhan-Tuhan lain bisa mengerti juga? Enggak ada. Ya. Bahkan malaikat nanti ditanya sama Allah. Bahkan Nabi Isa ditanya sama Allah. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilayhaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah bertanya kepada Musa, kenapa begitu banyak orang yang mempertuhankan Isa, menuhankan Nabi Isa? A anta qulta lin-nas, apakah karena kamu telah mengatakan itu dulu kepada manusia? Ittakhiduni, jadikan aku, wa ummi, dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua Tuhan lain selain Allah, tiga Tuhan. Apa kata Nabi Isa? Subhanak, engkau maha suci, enggak punya aib, enggak punya cacat, enggak punya kekurangan. Aku enggak pernah melafazkannya. Kalau aku dulu pernah mengatakan jadikan aku sebagai Tuhan dan jadikan ibuku sebagai Tuhan, pastilah engkau mengetahuinya. Faktanya aku enggak pernah melafazkannya. Enggak pernah. Begitupun malaikat. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah karena sesuatu lalu dulu mereka yang kafir itu menjadikan kamu sebagai Tuhan? Enggak, kata malaikat, enggak. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Enggak mungkin kami katakan begini. Kami ini makhluk, kami ini ciptaan, kami ini hamba. Masa kami menjadi Tuhan? Alimul ghaib wasyahada, dan dia tahu tentang yang gaib dan dia tahu tentang yang nampak. Kalau dia tentang yang gaib saja sudah tahu, pastilah tentang yang nampak tahu juga. Dan dari sisi Allah tidak ada bedanya. Kita kalau sudah gelap itu membaca sudah mulai kabur. Lampu mati, cari senter karena enggak nampak. Oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ada lampu, mau tidak ada lampu, mau malam gelap gulita, itu sama pengetahuannya. Oh, ketika hari siang Allah bisa melihat 100%. Ketika malam karena cukup gelap Allah hanya bisa melihat 50%. Enggak, sama. Kalau begitu berarti makhluk beda. Sore hari habis maghrib, nanti jam 12 malam, semakin lama semakin larut semakin gelap. Bagi Allah itu semuanya hari itu siang, semuanya terang benderang. Mau di hutan belantara, mau di bawah bumi yang paling rendah, mau di langit yang paling tinggi, bagi Allah itu sama. Alimal ghaibi wasyahada fata'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Masa dia sekutukan Allah dengan manusia? Masa dia sekutukan Allah dengan malaikat? Masa dia sekutukan Allah dengan batu, dengan besi, dengan patung? Fata'ala, dia maha tinggi. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Katakan Muhammad, ya Tuhan,
Jika engkau ingin memperlihatkan kepadaku apa yang engkau janjikan kepada mereka, ini janji-janji Allah yang dikhawatirkan oleh Nabi akan diwujudkan kepada orang-orang kafir. Ancaman. Nabi, kita ingat perannya Basyira wa Nadhira. Nabi itu sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi kabar pertakut. Beramal solehlah, ini hadiahnya. Tinggalkanlah amal salah, karena ini konsekuensinya. Itu namanya Basyira wa Nadhira. Basyira wa Nadhira, itu perannya Nabi. Kata Allah, katakan sama Muhammad, katakan Muhammad, Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Nabi telah menyampaikan apa yang dia terima dari Allah. Ancaman yang akan diberikan kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Kata Nabi, ya Tuhan, jika engkau ingin menimpakan azab kepada orang-orang yang telah engkau janjikan akan dibinasakan, kan begitu Nabi sebutkan ya. Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Jangan jadikan ketika engkau memperlihatkan hukumanmu kepada orang-orang kafir, pada orang-orang zalim, kepada orang-orang berdosa itu, jangan jadikan aku fil qaumidz zalimin, di antara mereka. Jangan jadikan aku bagian di antara orang-orang yang zalim itu. Zalim itu kan bisa maknanya ahli dosa, orang yang berdosa. Bisa maknanya orang musyrik, ya, seperti ketika Allah mengatakan ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Ini ketika orang-orang kafir mendengar firman Allah, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Sahabat komplain, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsahu. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Siapa di antara kami yang tidak pernah berdosa? Jadi zalim, ya, ahli dosa. Kata Nabi, innahu laisa kama ta'nun. Bukan seperti itu, bukan yang seperti kalian pahami. Zalim di sini bukan seperti yang kalian pahami. Tidakkah kalian mendengar perkataan seorang laki-laki soleh ketika dia berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun adzim. Sungguh kezaliman itu, sungguh syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini maknanya zalim itu, ya, ahli dosa, maknanya juga adalah syirik. Makanya orang beriman itu juga dibagi oleh Allah menjadi 3 bagian. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara orang beriman itu, summa awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Jadi umat Islam ini yang menerima Quran itu hamba-hamba pilihan Allah. Dipilih begitu banyak manusia, tapi dipilih oleh Allah pewaris kitab ini menjadi orang-orang beriman. Faminhum, di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, dosanya lebih banyak, zalim dia. Tapi beda dengan orang kafir. Orang beriman, orang Islam, tapi dosanya lebih banyak. Faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang pas-pasan, tidak berdosa, ya, tapi tidak pula melakukan amal-amal sunnat. Yang dia kerjakan amal-amal fardu dan dia tinggalkan amal-amal haram. Muqtasid, pas-pasan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Yang ketiga kata Allah, orang yang memprioritaskan atau pemenang di dalam kebaikan. Sabiqun bil khairat, lebih dulu melakukan kebaikan. Ini yang disebut oleh Allah, ya, itulah orang yang mendapatkan karunia besar dari Allah.
yang amal-amal solehnya melampaui amal-amal salahnya. Jadi ketika engkau mendatangkan apa yang telah engkau janjikan kepada orang-orang kafir itu, jangan jadikan aku ada di antara mereka sehingga aku menjadi korbannya. Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Ya, diperlihatkan. Nabi Musa kan melihat ya bagaimana Firaun itu tenggelam. Nabi Nuh melihat bagaimana anaknya bahkan tenggelam. Ya. Nabi Hud, ya, Nabi Saleh melihat bagaimana kaumnya dibinasakan. Kata Nabi, kalau engkau ingin membuktikan, memperlihatkan kepadaku tentang kekuasaanmu yang engkau janjikan untuk membinasakan orang-orang kafir itu, jangan jadikan aku ada di antara mereka sehingga aku pun menjadi korbannya. Jangan. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Kata Allah, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Ya, jangan pula kamu kemudian anggap aku ini tidak mampu mewujudkan apa yang dulu aku ancamkan. Jangan ragu pula Nabi. Ini Allah mampu enggak sih membinasakan orang-orang kafir ini? Ya, seperti bagaimana Nabi Ibrahim agar ditentramkan hatinya. Ya, bagaimana sih engkau menghidupkan orang mati? Kata Allah tentang Nabi Ibrahim. Kata Allah, coba kamu ambil beberapa ekor burung, lalu kamu sembelih, kamu potong-potong, lalu taruh bagian tubuhnya di berbagai tempat. Tsummad'uhun, lalu panggil. Pastilah burung itu akan terbang. Lalu begitu ternyata Allah menciptakannya untuk menenteramkan hatinya Nabiullah Ibrahim. Nabi Muhammad katakan begitu, kalau engkau ingin membuktikan apa yang engkau janjikan kepada orang-orang kafir berupa kebinasaan, jangan jadikan aku ada di antara mereka. Kata Allah, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Sungguh kata Allah, kami mampu untuk memberikan apa yang dulu kami janjikan kepada mereka. Kami akan benamkan, kami akan binasakan, kami akan hancurkan. Kami mampu lakukan itu semua. Tapi kata Allah, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Sebaiknya kalau kamu temukan umatmu melakukan kejahatan kepadamu, jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan yang serupa. Ini keistimewaan Nabi kita alaihi salatu wassalam yang tadi ya, yang kasih dan sayangnya, yang santunnya, yang kelembutannya itu diabadikan oleh Al-Quran. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Santun, lembut dan penyayang kepada orang-orang beriman. Bahkan kepada umatnya walau tidak beriman. Walau tidak beriman, seperti yang tadi. Ya. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berhijrah ke Taif, itu perjalanan yang sangat berat. Kondisinya dalam keadaan sangat sulit untuk seorang manusia. Apa sulitnya? Baru saja ditinggal oleh istri tercinta yang selama ini menjadi penopang utama dakwah dan penentram kegelisahan Nabi di dalam rumah. Khadijah radhiyallahu anha tidak terlupakan oleh Nabi, ya, jasanya Khadijah itu. Ya, dia pergi. Ingatkan ceritanya sama Aisyah. Ketika Aisyah disuruh masak makanan, lalu Nabi suruh bagi-bagi makanan itu. Kata Nabi, jangan lupakan temannya Khadijah. Khadijah sudah enggak ada. Manusiawi kalau kemudian Aisyah ya komplain. Masih Khadijah juga diingatnya. Padahal sudah dalam tanah Khadijah itu. Aku sekarang bersamamu. Bukankah Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik?
Fitrahnya ya, manusiawi lah, manusiawi. Dia lupa, dia menjadi istri Nabi, lupa dia. Bukan kalau sudah mengganti dengan yang lebih baik, kata Nabi stop. Enggak ada yang bisa mengalahkan dia. Dia beriman ketika orang lain belum beriman. 1-0. Kamu di mana ketika dia sudah beriman? Di mana kamu? Ngaku-ngaku lebih baik. Amanat hina kafaran nas, orang lain masih kafir, dia sudah beriman. Wa atat hina mana annas, dia sudah memberikan hartanya. Berapapun yang digunakan untuk kepentingan agama ini, ambillah. Orang lain menahan. Jangan berikan dia, boikot dia. Tapi dia berikan semua yang dibutuhkan. Mana Aisyah? Beri apa Aisyah? Dan darinya, kata Nabi, aku diberi keturunan. Kamu walau masih muda kan, tidak ada anak Nabi bersama Aisyah. Khadijah, orang ini sekarang pergi. Kalau bukanlah tipenya Khadijah ketika menerima wahyu pertama, kalau tipenya tipe kebanyakan perempuan, di mana Nabi terima wahyu pertama? Di Gua Hira. Ya, beberapa waktu sebelum turun wahyu, hubbiba ilaihil khala. Allah tanamkan ke dalam diri Nabi kecintaan untuk menyendiri. Tidak nyaman melihat kejahatan, kezaliman, kebodohan masyarakat Arab itu. Lalu dia pergi merenung dan bermalam di dalam gua. Bawa bekal, habis bekal pulang, ambil bekal lagi. Habis pulang lagi, ambil bekal lagi. Di suatu malam maka datang sosok yang menakutkan. Dengan sayapnya yang 600 banyaknya itu. Sosok yang berkilau, karena dia dari cahaya. Ke sana diarahkan pandangannya, terlihat sosok itu. Ke sana juga, ke sana juga, ke sana juga. Pulanglah Nabi dalam kondisi menggigil, takut. Kebayang nggak kalau kita? Kita mungkin nggak bisa jalan pulang. Pingsan. Beliau pulang, tapi gemetar, menggigil. Ditanya, ada apa? Apa yang terjadi denganmu? Dijelaskanlah begini. Apa reaksi kita sebagai istri kira-kira? Kira-kira? Itulah mengapai ke situ, itu kan? Sarancak ke rumah, bataduh di siko, sajuk di siko. Ngapain pergi ke situ malam-malam ini? Untung tidak mati, gitu kan? Untung lagi bisa sajuk pulang, gitu kan? Apa kata Khadijah? Sungguh aku tahu kamu itu orang baik. Orang yang menepati janji, orang yang suka menolong. Aku yakin, ya, itu tanda kebaikan bagimu. Tidak ada kecewa dia, kesal dia, marah dia salahkan suaminya, enggak ada. Besok pagi dibawanya bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Ada solusinya, ada jalannya. Nah, ini sudah capek dia, sudah gelisah dia, sudah cemas dia. Sampai di rumah, kan dia tekeklah kepala cek kan. Enggak begitu. Orang ini pergi. Itu usianya ya 10 tahun kenabian. Jadi Nabi sudah 50 tahun dan Khadijah 65 tahun meninggal. Tidak lama kemudian meninggal pula pamannya yang gunakan semua pengaruhnya. Abu Talib itu sangat berpengaruh, tokoh utama di situ, melindungi Nabi. Orang Arab itu kalau ada yang sudah melindungi, maka mengganggu orang yang dilindungi berarti sama dengan mengganggu orang yang melindungi. Bisa perang jadinya. Sekarang nggak ada lagi. Yang membela, menenteramkan hati di dalam rumah tidak ada. Yang membela dan menolong di luar rumah sudah tidak ada.
Maka Nabi pergi. Kemana perginya? Ke Taif. Pergi ke Taif. Apa harapannya? Semoga sampai di Taif, kalau orang-orang di sini tidak mau beriman dan tidak mau menerima kehadiran Nabi, semoga nanti di Taif ada orang yang menerima. Dai itu kalau di sini tidak bisa berdakwah, ada bumi Allah, luas bumi Allah itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bahkan lebih buruk dibandingkan dengan yang terjadi di Mekah. Sehingga ahli sejarah mengatakan kalau ditimbanglah peristiwa yang dialami oleh Nabi dalam satu timbangan yang 10 tahun di Mekah itu dengan 1-2 hari di Taif, 1-2 hari, maka yang 1-2 hari ini itu lebih berat dibandingkan dengan yang 10 tahun ujian yang dihadapinya ketika dia di Mekah. Di Mekah nggak sempat berdarah-darah kaki Nabi itu. Di situ berdarah kakinya. Dilempari, diejek, dicemooh, dicaci, disebut sebagai orang gila. Berdarah-darah. Kalau ditimbang beratnya ujian di Mekah, satu anak timbangan, beratnya ujian di Taif, kata ahli sejarah, lebih berat lagi yang di Taif ini padahal cuma beberapa hari saja. Apa kata Allah tentang nabinya? Idfa billati ya ahsan. Datang malaikat ya, menawarkan, ya Anda sudah teraniaya, Anda sudah dizalimi, Anda itu Rasul utusan Tuhan. Aku ini malaikat penjaga gunung. Allah sudah perintahkan, kalau Nabi Muhammad engkau minta apapun, andai gunung itu, ya, engkau minta kepadaku untuk merubuhkannya lalu menimpakannya kepada mereka, aku siap. Padahal ujiannya begitu berat dalam waktu yang sempit itu. Datang tawaran. Kalaulah Nabi ya seperti kita, makanya langsung balas gitu ya, langsung cash balasnya. Ya. Hajar gitu kan. Balas ya. Jangan kasih ampun begitu kan. Karena Nabi enggak, jangan. Andai mereka tidak beriman seperti yang tadi itu, kalau aku berikan kepada mereka apa yang diberikan, permintaannya agar bukit ini menjadi emas, aku akan buktikan, kata Allah. Tapi kalau masih ada yang tidak beriman, maka akan diadab dengan adab yang belum pernah ada sebelumnya. Atau mereka diberi tempo sehingga waktu ada untuk bertaubat atau mendapatkan rahmat Allah. Apa kata Nabi di sini? Enggak. Biarlah. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kalau mereka tidak bisa, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Maka kata Nabi, semoga saja kalau toh mereka hari ini tidak beriman, aku masih berharap nanti dari anak cucu mereka ada orang-orang yang beriman. Tapi kalau sudah binasa Taif itu, kan nggak ada lagi sisanya. Di kota mati dia. Tapi Nabi biarlah. Ini juga sama di surat yang lain ya. Idfa billati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kadang-kadang kita mendapatkan pengalaman ya. Ini orang ini, tetangga ini jahat betul, begitu ya. Jahat, ya. Dia usil, katakanlah begitu. Pulang kita ke rumah atau dia setel kaset besar-besar suaranya, atau dia bikin ribut, atau macam-macam pekerjaannya. Pokoknya kita terganggu. Tuh gimana? Mau dibalas? Jadi perang suara gitu ya. Ini ada band di sebelah sini, ya sudah, memangnya kamu aja yang bisa. Ya juga bisa kok. Ya, perlu saya beli mikrofon yang lebih canggih untuk menandingi suara bandnya kamu itu, gitu kan.
Jangan. Allah katakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Andai di antara kalian ada permusuhan. Kadang-kadang kan ada kekesalan, kemarahan, ya, sehingga dia lakukan hal yang tidak masuk akal. Dan kadang-kadang orang ini karena tidak terdidik, ya, tidak ada ruang untuk kemudian kita bisa berdiskusi. Duduk bersama, enggak, diajak bicara enggak mau, tapi tindakannya seolah-olah ada masalah besar antara kita dengan dia. Idfa billati hiya ahsan. Balas kalau dia lakukan keburukan, balas dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, kalau ada permusuhan, perselisihan antara kalian. Kalau kalian ganti keburukannya dengan kebaikan, ya, kalau kalian ganti keburukannya dengan kebaikan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka akan ada masanya kalian menjadi orang yang sangat saling menyayangi. Itulah gunanya, ya, kenapa di antara ajaran agama kita itu untuk mendekatkan hubungan. Nabi sebutkan begini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk menjadi penghuni surga kecuali kalau kalian beriman. Ya, surga hanya milik orang beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian benar-benar belum akan beriman, jadi imannya masih belum tahap keimanan yang sebenarnya. Hatta tahabu, kecuali kalau kalian saling menyayangi. Kalau ada orang ingin orang lain terganggu, itu belum disebut orang beriman. Karena orang beriman itu mestinya saling menyayangi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, maukah kalian aku ajarkan satu hal, kata Nabi, kalau kalian praktekkan hal ini maka kalian akan saling menyayangi. Ada kedekatan batin, ya, ada kasih, ada sayang, itu ada keakraban. Tentu kita sahabat, kata Nabi, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi kalau dia duduk, tegur, sapa gitu, ya, apa kabar, walaupun salam yang paling baik tentu assalamualaikum, ya, jangan dia lewat kita diamkan, nanti kita lewat dia diamkan, ya, dia sajalah, nanti dia balas. Jadi balaslah keburukan dengan kebaikan, sehingga orang yang bermusuhan bisa menjadi saling mengasihi. Ka'annahu waliyyun hamim, menjadi teman yang sangat dekat, yang sangat setia. Biasakan, ya, menyapa, atau biasakan assalamualaikum, ya, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Itu bagian dari hutang kita kepada sesama umat Islam. Kan, ya, agama itu bukan hanya sekedar kita dan Allah, ya. Agama itu juga antara kita dan manusia. Kita dan Allah, dan kita dan manusia. Kita hafal sholat jam berapa, tahu kita saatnya baca Quran, tahu kita mestinya kita berumrah, puasa, berhaji. Tapi ada hutang yang disebutkan oleh Nabi dalam Quran. Satu orang muslim berhutang kepada muslim lainnya, dan sebaliknya 5. Yang pertama kata Nabi, raddus salam, menjawab salam. Melafazkannya pertama kali itu sunnah, dan itu istimewa, karena itu bukti kebeningan hati, kebersihan hati. Kalau hati kita sedang kotor, ada masalah sama orang, jangankan mau bersalaman atau mau melafazkan assalamualaikum, dia masuk dari sana, kita dari sana mau keluar, kita bisa pindah ke sini pintu keluarnya, atau keluar dari sana aja deh. Ada jarak dalam hati, ya. Itu hati sedang kotor. Tapi orang ini bersih hatinya. Assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum itu? Semoga kamu sukses. Biasanya kita akan berdoa, semoga saya sukses, semoga anak saya berhasil, semoga suami atau istri saya jadi orang bahagia.
Semoga kami semua hidup dalam kondisi aman, tenang dan nyaman. Untuk kita, sekarang doa itu untuk orang lain. Untuk kita tuh biasa, ya sudahlah, saya pengen sehat, saya pengen sukses, saya pengen karirnya lebih maju. Ya untuk saya, untuk anak, untuk istri, untuk keluarga. Tapi ini untuk orang lain. Kata Nabi bahkan, kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Oh, dia doakan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang-kadang maaf ya, kita mendoakan ayah ibu kita saja. Itu juga tidak rutin, tidak rajin. Kalau nggak disebut malas ya, tidak rajin. Ibu bapak kita yang sudah tiada itu, kita doakan saja. Kadang-kadang tidak rajin. Kadang sudah seminggu lupa. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang-kadang sudah sebulan. Kadang-kadang sudah 3 bulan. Padahal nanti kita akan ada kajian tentang hadiah terindah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ada hadiah terindah. Di antara hadiah terindah itu adalah doa dari kita. Yang membuat nanti sebagian orang tua mereka menjadi bingung di sorga. Apa yang membuat mereka bingung? Amal-amal mereka biasa saja. Ya, wajibnya tertunaikan walaupun tidak sempurna. Tapi yang sunat-sunat kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dosa jalan juga. Masuk sorga. Kafling sorganya itu luar biasa sehingga mereka bingung, heran-heran. Kok bisa begini? Kenapa? Kata suara dalam sorga itu, ini karena istighfar dari anak-anakmu untukmu. Ya Allah, ampuni ayah ibuku. Itulah yang membuat derajat orang tua yang sudah tiada, amalnya biasa saja semasa hidup, derajat sorganya tinggi, itu karena anaknya rajin berdoa. Rajin berdoa. Itu hadiah terindah untuk, ya biasanya hari lahir kita berikan kuenya. Biasanya kalau lagi lebaran kita mungkin berikan bajunya. Ya mungkin kita ganti kain pintunya. Ya mungkin kita yang punya rezeki ganti perabotnya, ganti cat rumahnya. Itu hadiah ketika hidup. Ketika dia sudah tiada, dia nggak butuh itu. Apa yang dia butuhkan? Ya Allah, ampuni ayahku, ampunilah ibuku, ampunilah ayahku, ampunilah ibuku. Itu hadiahnya. Raddus salam, jawab salam itu. Karena dia lahir dari hati yang bersih. Orang yang ingin kita sukses pada orang lain. Kalau kita aja biasa, doa untuk kita itu kan biasa. Maka assalamualaikum itu doa, semoga Anda sukses ya. Dia mau mendoakan kita. Padahal sebagian orang untuk orang tuanya aja tidak rajin mendoakan. Raddus salam. Apa yang kedua? Itba'ul janais, mengantarkan jenazah. Antarkan, pergi melayat. Ya, ikut salat. Nah, laki-laki kalau bisa pergi sampai ke kuburan. Yang Nabi katakan pergi melayat itu seperti mendapat pahala kalau dia ikut menyolatkan sebesar gunung Uhud. Pahala. Sekadang gunung Singgalang tuh. Pahala. Di mana mau ditaruh tuh? Pahala sebesar itu. Wa iyadatul marid, yang ketiga menjenguk orang sakit. Orang sakit jenguk, ya selama tidak dilarang ya. Kalau ada sakit yang kami tidak terima kunjungan, ya kan itu lainlah. Ya di karantina tidak boleh dijenguk. Tapi kalau sakitnya bukan sakit menular, tidak ada larangan untuk dikunjungi, kunjungi. Karena Nabi katakan orang yang pergi menjenguk orang sakit itu di perjalanan sebelum sampai di tempat orang yang dia kunjungi, itu dia seperti berada di taman-taman sorga, sedang memetik buah-buah sorga, memetik pahala. Berapa waktunya, berapa kilo, dia petik pahala selama dia di perjalanan. Oh, dia sampai di sana lalu ngobrol, ghasyiyatuhumur rahmah, maka dia diliputi oleh kasih sayang, rahmat Allah. Ketika dia pergi membesuk orang sakit itu di pagi hari, 70.000 malaikat berdoa untuknya sampai sore. 70.000 sampai sore. Ketika dia membesuk orang sakit itu di sore hari, maka 70.000 malaikat berdoa untuk dia sampai pagi. Dan kadang-kadang
kita merasa terbebani. Kalau pergi ke rumah sakit itu ada beban rasanya. Menjenguk orang sakit nanti ada ongkos yang keluar. Ya, pergi melayat itu ada biaya yang keluar. Itu was-was dari syaitan. Allah katakan asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kemiskinan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jangan beri, jangan beli, jangan kasih, nanti kamu miskin, uangmu berkurang. Wal fahsya, dan dia bisik-bisikkan kepada kamu, berdosalah, bermaksiatlah, berzinalah, lakukanlah begini. Itu pekerjaan setan. Allah janjikan dua hal. Apa janji Allah? Maghfiratan minhu, ampunan. Allah janjikan ampunan. Lakukanlah, saya akan ampuni. Lakukanlah, saya akan ampuni. Wa fadla, dan karunia. Berilah, bantulah, tolonglah, aku akan ganti, aku akan berikan. Aku akan memberikan kepada kalian lebih baik dibandingkan dengan apa yang kalian berikan. Jangan pula kita pergi ke rumah sakit, beko piti keluar pula. Jangan. Pergi takziah, pergi melayat, nanti ya habis pula sekian. Jangan fikirkan itu, karena Allah akan ganti dengan ampunan, Allah akan ganti dengan karunia. Karena yang begitu tadi itu syaitan. Apalagi istijabatu dakwah, yang keempat itu menghadiri undangan. Itu kewajiban. Selama tidak ada rintangan, alasan syar'i, diundang secara personal. Beda ya. Diundang jamaah tafsir Salimah. Itu boleh ada yang jadi relawan. Berapa orang? 50 orang, 60 orang. Ada 1-2 pergi, sudah terwakili, itu namanya fardu kifayah. Tapi namanya ibu itu dan keluarga, bapak itu dan keluarga. Ya, by name by address kata orang ya. Selama tidak ada uzur, tidak ada agenda, tidak ada alasan syar'i, berangkat. Dan kalau kita ternyata sudah ada agenda, sampaikan, saya berharap pergi, tapi saya sudah ada agenda. Semoga berkah acaranya. Kalau nanti saya punya kesempatan, maka saya hadir. Jangan ya, pergi, datang ya, insya Allah. Padahal di kepalanya tidak pergi. Itu salah tuh. Itu distorsi kata insya Allah. Insya Allah itu 99,9,9,9. Ya, 0,0,0,1 itu qadarullah, Allah takdirkan. Jadi menghadiri undangan itu berpahala selama di sana tidak ada dosa. Tapi beralih itu ada pula pesta minuman keras itu, bodak satu doh. Pai beralih siang hari itu ada orang tak sudah bajunya di situ. Ya. Kalau tamu tu bahala, tutup semata lah kan, pakai kacamata hitam. Tapi kalau tuan rumah menyediakan penyanyi, artis yang begitu-begitu, itu tidak perlu kita hadir. Suguhkannya minuman, penampilan artis-artis, na'udzubillah, pasang apa pemandangannya ya, atau musiknya na'udzubillah, itu tidak perlu hadir. Tapi selama tidak ada yang diharamkan, datangilah. Nah, itu ibadah. Dan yang kelima itu tasmitul atis, menjawab orang yang bersin. Ya, alhamdulillah. Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu, merahmatimu. Yahdikumullah, semoga Allah menunjukimu dan memperbaiki semua keadaanmu. Wa yuslihu balakum. Jadi agama ini bukan hanya tentang kita dan Allah, tapi juga tentang kita dan manusia. Idfa billatihi ahsan, balas. Ya tidak apa-apa, rugi di dunia ini tidak apa-apa gitu ya. Kalau dianggap rugilah, jangan pakai prinsip ya. Ambo podosa ndak amoh dah. Seorang awak dah. Jangankan kakalah leh. Podosa ndak amoh dah. Harus menang. Jangan pakai prinsip itu. Nanti ndak tanam hidupnya. Balasnya dengan kebaikan, ya. Maka Nabi katakan dalam hadis yang lain, tahabu. Jadi kalau ada tetangga yang begitu-begitu, sering-sering kasih hadiah. Kasih hadiah. Apa yang dia suka? Kasih. Ya. Kasih apa aja. Pokoknya dia senang. Nanti hubungan itu menjadi mencair. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, katakanlah ya Muhammad,
Ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan syaitan. Setan itu, ya, jin memang punya kekuatan, punya kecepatan melebihi kekuatan dan kecepatan manusia. Tapi tidak berarti bahwa dia lebih unggul dibanding kita. Enggak. Kan disebutkan dalam Quran, wa qala ifritum minal jin. Jin ifrit aja bisa mendatangkan istana itu dalam waktu yang sangat singkat. Dia bisa terbang, dia bisa bepergian. Ya, dia bisa menghilang, dia bisa menghindar. Tapi karena dia ciptaan Allah, Allah berikan kita resepnya bagaimana menaklukkan jin itu. Tidak perlu pula kursus belajar bagaimana bersilat melawan jin, tidak perlu. Berkelahi melawan jin, tidak perlu pula. Ya, gimana caranya melihat jin, tidak perlu pula. Kenapa? Nanti kalau dia datang, saya kan bisa hajar, Ustaz. Tidak perlu. Allah berikan resepnya sederhana karena ini ciptaan Allah. Kata Allah, itu urusanku, kata Allah. Tugas kamu hanyalah serahkan itu kepadaku. Jadi tidak pula kita yang harus saling nonjok dengan setan itu, enggak. Dia makhluk Allah. Allah sudah ajarkan bagaimana cara mengalahkannya. Qul a'udzu bika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Yang tadi itu, janji-janji buruk dari setan, janji-janji palsu dari setan, ya, dorongan-dorongan berbuat maksiat dari setan. Katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gampang. Ya, ini bisa dibaca untuk menjauhkan kita dari setan, ya. Boleh jadi doa sehari-hari kita. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin. Aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aku berlindung kepadamu agar setan itu tidak mendekat kepadaku. Setan itu, ya, getolnya kepada orang beriman. Seriusnya setan itu kepada orang beriman. Semakin kuat iman kita, semakin banyak ilmu kita, maka semakin berupaya dia untuk menyelewengkan kita. Karena orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu sudah selesai pekerjaan setan itu. Nah, ini ngapain nih? Nggak diurus pun dia sudah begitu. Gitu. Orang-orang yang kafir gitu ya. Nggak diurus pun dia sudah kawan kita itu. Nah, ini yang dia cari, yang rajin ngaji, yang rajin sholat, yang rajin berinfak, yang rajin sholat malam, yang rajin, ya, beramal soleh. Itu yang dia cari. Dia udah selesai tuh dengan, ya, Abu Jahal dan tim itu udah selesai dia. Ya, kawan-kawan Abu Jahal itu, ya tidak perlu lagi tuh sudah selesai sendiri. Nah, dia yang jadi incarannya orang-orang yang berupaya berikhtiar terus beramal soleh. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung kepadamu, ya, ketika mereka mendekat. Maka dia terus mencari. Coba ya, ini kita di masjid. Di masjid pun setan itu juga ada. Dan kita di masjid itu tidak ada setan. Itulah kenapa di antara pesan yang disampaikan oleh imam ketika sholat itu apa? Rapatkan saf, luruskan saf. Jangan ada saf yang renggang. Kalau saf tu belok-belok, fatakhtalifu qulubukum, maka kalian nanti jadi mudah berselisih, kata Nabi. Tidak kompak. Tapi kalau ada saf yang kosong, makanya juga ada pahala bagi orang yang saddal farad, menutup bolongan saf yang kosong itu. Kenapa? Karena ketika saf itu renggang, disitulah setan berdiri. Di masjid nih, orang nggak sholat, dia sudah, orang sholat, ya, naudzubillah kerjaannya. Kata setan, ini aman nih, nggak perlu diganggu, nggak perlu dibisikin pun sudah jadi. Nah. Maka hadis mengatakan setan itu kalau sudah dengar azan lari terbirit-birit. Disebutkan dalam hadis itu, maaf ya, buang angin ya, saking kencang larinya. Sekarang kebayang nggak? Dulu di masa Nabi sebutkan setan itu terbirit-birit larinya sampai terkentut-kentut, dan itu nggak ada mikrofon di masa Nabi. Dan masjid tidak banyak. Dan sekarang setiap sudut itu ada masjid, ada surau, ada musola. Bayang nggak setan itu sekarang seperti apa paniknya kalau mendengar orang azan?
Di sini azan, ke sana arah mikrofon. Lari ke sana, sana ada juga azan. Sana ada juga azan. Tapi azan selesai, dia sampai lagi di masjid. Orang qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kabur lagi. Kata imam, Allahu Akbar. Dia hadir lagi di samping kita. Banyak setan, banyak. Banyak jumlahnya. Ya. Ya, jadi ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Gimana sekarang Ustaz? Sekarang salat jarang-jarang. Ya. Itu kan ada yang kita antisipasi, ya. Ada yang kita antisipasi. Kalau kondisi normal maka nggak boleh. Kalau kondisinya darurat, ya orang kalau sholat nggak boleh tutup muka, sholat tutup muka. Tapi kondisinya darurat, ya ibu pergi tawaf gitu, nggak boleh kan perempuan pakai masker begini. Tapi kondisinya darurat, maka kalau sudah darurat maka apapun boleh. Ya lapar nggak ada yang dimakan, makan bangkai pun boleh. Ya pergi ke hutan tersesat, nggak ada makanan, hanya ada sudahlah bangkai babi lagi. Babi aja hidup disembelih nggak boleh dimakan. Ini sudahlah babi bangkai lagi. Tapi nggak ada yang akan dimakan, boleh untuk sekedar bisa bertahan hidup. Jadi ya sudah mau maghrib ya. Mari ibu-ibu yang mulia, agama ini bukan sekedar antara kita dan Allah, tapi juga antara kita dan manusia. Ada hadis yang tadi kita sebutkan, ya kadang-kadang kita serius terkait dengan hak-hak Allah, tapi kurang serius terkait dengan hak-hak manusia. Padahal kalau kita baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia, nanti jadi bangkrut di akhirat. Hadis orang bangkrut, banyak pahala sholatnya, pahala puasa, pahala lain-lainnya, tapi ternyata juga banyak menyakiti orang. Allahu a'lam bisawab. Masih tersisa 2 ayat lagi di 99 ya, insyaallah mudah-mudahan pekan depan bisa kita lanjutkan. Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah bil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.